Bertahanlah sedikit lagi, kita akan segera sampai di darat. Makhluk anomali tingkat A, serangan petir dan cahaya. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Tingkat S, itu gurita jurang tingkat S, katanya kita sudah datang. Kapten Tang, kenapa aku melihatnya semakin dekat? Entahlah, kita benar-benar akan mati di sini. Cepat lihat, itu. Penjara laut, bagaimana mungkin? Bertahan hidup dulu baru bicara. Aku tidak ingin mati. Kakak gurita. Makhluk anomali tingkat S lagi, bahkan bisa berubah wujud manusia, serigala keras kepala, seperti masuk mulut harimau. Xiao Leng, kembali, kau membuat mereka ketakutan. Siap, Kapten. Siapa itu? Mampu menghancurkan makhluk anomali tingkat S. 3 orang, selamat datang di penjara Wansho. Aku adalah Kapten, Lin Feng. Namaku Lin Feng, 3 tahun lalu, gempa laut dalam, kebocoran inti bumi, seluruh tumbuhan dan hewan di dunia bermutasi, zaman anomali kiamat pun tiba. Manusia mendirikan basis kiamat, mendirikan sebuah basis, sampai ada yang membangkitkan udang, ada yang membangkitkan bentuk anomali, ada yang membangkitkan ramalan anomali, ada yang membangkitkan Phoenix hampir, ada yang membangkitkan pembekuan segalanya, ada yang membangkitkan senjata tak terbayangkan, membuat kekuatan senjata terungkap. Aku yang tak membangkitkan apapun, di neraka, dikhianati oleh tunangan dan 5 saudaranya. Secara pribadi dimasukkan ke penjara Wansho yang terisolasi dan gelap gulita ini. Lin Feng, sampah tak berdaya, tidak layak menjadi tunanganku. Saudara, tunanganmu. Kamu kenal dengan pasangan majikan ini bagaimana? Aku membangkitkan sistem, 1000 hari 3 tahun, akhirnya bisa masuk penjara Wansho ini. Xiao Sang, nakal lagi. Dia takut padamu. Xiao Zhang dan Xiao Leng sama. Keduanya adalah partner makhluk anomaliku. Dia rakus, takut aku tidak memberinya makan. Makhluk anomali, partner. Setelah mewarisi penjara, selama aku bisa menahan kriminal, aku bisa meningkatkan penjara, membuka lebih banyak area. Setiap 10% area mewakili 1 lapisan penjara Wansho. Penjara Wansho total 10 lapisan. Setiap lapisan yang terbuka, aku dapat sumber daya tak terbatas baru, dan 2 makhluk anomali tingkat S yang setia padaku. Lapisan pertama adalah sumber makanan tak terbatas, dan Xiao Zhang, Xiao Leng, tidak tahu apa yang ada di lapisan kedua. Tapi di zaman kiamat ini, di mana aku cari kriminal untuk meningkatkan penjara, jika terus begini, jangan bicara buka lapisan kedua, penjara saja akan bangkrut. Harus memasukkan mereka ke penjara. Kapten Teng, kenapa aku merasa dia tidak berniat baik? Jelas manusia, tapi kenapa rasanya dia lebih berbahaya daripada makhluk anomali tingkat S? Kepala penjara Lin, terima kasih telah menyelamatkan kami, tapi kami harus pergi. Buru-buru apa? Tinggal dan lihat-lihat, lihat apakah kalian bertiga berencana tinggal sementara. Tinggal sementara. Iya, makanan penjara kami enak, kebetulan aku mau siapkan makan malam untuk si kecil, kalian bertiga bisa lihat. Itu makanan sebelum kiamat, udang saus minyak, dan piring seafood kepiting api bumi. Apa aku tidak salah lihat, sekarang seluruh dunia tercemar, di penjara malah ada makanan sebelum kiamat. Daging udang bening, saus minyak pekat, benar-benar rasa ibu. Siapa makhluk anomali paling manis? Bagus sekali.
Xiao Zhang, ulurkan tangan. Bagus sekali. Kepala penjara Lin, ini memperlakukan makhluk anomali tingkat S seperti anjing. Sangat sederhana, hanya butuh kasih sayang. Aku tunjukkan, kamu adalah anjing kecil, kamu adalah anjing kecil. Bagus sekali. Baik, aku siapkan makan malam lain. Kalian juga bisa coba. Kepala penjara Lin menyuruh kita memberinya makan. Terakhir kali aku makan 5 hari lalu, makan sepotong protein busuk berjamur. Lagi pula masih banyak, kita makan beberapa ekor juga tidak apa-apa. Yun Tao, aku sarankan kamu, jangan rebut makanannya. Lihat belakangmu. Tidak apa-apa, kepala penjara Lin bilang, hanya butuh kasih sayang. Kamu adalah anjing kecil, kamu adalah anjing kecil. Semua untukmu, semua milikmu, semua milikmu. Iya, 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 jangan main tangan, kita bicara baik-baik. Yun Tao, kamu muntah darah banyak sekali. Lukamu parah tidak? Tidak apa-apa, cuma meludah. Kamu menyebut ini cuma meludah. Tidak bisa, kita harus segera pergi. Pengungsi di basis masih menunggu kita. Pulang buat apa? Basis kita diserang oleh bajingan Lu Tianming. Pertahanan hancur, amunisi habis, kecuali temukan tempat tinggal baru. Pengungsi itu tidak akan bertahan 3 hari. Tapi kita kali ini ke laut, bahkan makanan dasar saja tidak temukan. Jika tidak ketemu kepala penjara Lin, mungkin nyawa kita sudah hilang. Kapten Teng, mungkin kita bisa ubah pemikiran. Kepala penjara Lin sini, tidak hanya punya makanan lezat sebelum kiamat, dia juga bisa menjinakkan makhluk anomali tingkat S. Iya, kepala penjara Lin punya kemampuan, dan ramah pada kita. Tadi juga mengajak kita tinggal. Benar, jika kepala penjara Lin mau menampung kita tidak perlu takut Lu Tianming. Dengan anggota tim dan pengungsi basis kita, total lebih dari 100 orang, kepala penjara Lin, apakah dia setuju? 3 orang, bagaimana pertimbangannya? Kepala penjara Lin, kami bisa mendapat manfaat. 1 orang buat apa? Untuk meningkatkan ke penjara level 2, minimal harus menahan 10 kriminal. Sudahlah, 1 orang ditahannya 1. Setelah mereka tahu perlakuan makanan penjara, mungkin ada prestasi. 1, lebih dari 100 orang. Lebih dari 100 orang. Hahaha, kaya. Tepatnya, termasuk kita bertiga, dan pengungsi serta anggota tim basis, total 137 orang. Kepala penjara Lin, kami bisa atasi masalah makanan sendiri, hanya mohon beri kami tempat tinggal. Bisa? Aku akan beri kalian keamanan dan pasokan makanan, tapi aku juga punya aturan. Kami tinggal di tempat orang, kepala penjara Lin tidak hanya lindungi kami, bahkan beri kami makan, dia pasti Tuhan. Kepala penjara Lin, apa aturan Anda? Aturannya, sederhana. Xiao Leng, karena ini penjara, pasti hanya bisa dihuni kriminal. Sebutkan kejahatan apa yang kalian lakukan, jika aku setuju, selamat tinggal. Tenang, hanya prosedur, aku tidak akan benar-benar memperlakukan kalian sebagai kriminal. Kalau begitu, kepala penjara Lin, aku sering sembunyikan remote TV ibuku, tunggu dia panik, baru suruh tukar dengan keripik, apakah ini kejahatan? Kapten Tong, kamu lapar sampai bodoh, menyembunyikan remote ibu mungkin kejahatan. Keterlaluan, melakukan penahanan ilegal properti orang dan pemerasan. Selamat datang di penjara Wanshou. Ini juga dianggap kejahatan.
Tentu, kejahatan kecil tetap kejahatan. Kepala penjara Lin, waktu kecil aku sering remukan mie asam di supermarket diam-diam, lalu rusak rat tidak rapi. Apakah ini merusak properti orang dengan sengaja? Kepala penjara Lin, aku setiap kali nonton video gratisan selalu bilang akan like, tapi sebenarnya tidak pernah like. Apakah ini kejahatan cyber? Wah, hebat. Satu lebih parah dari yang lain. Kalian benar-benar penjahat berat, harus direformasi baik-baik di penjara One Show. Bagus sekali, kami pasti akan berubah, menjadi manusia baru. Baik, bagaimana dengan sisanya? Kapan datang? Basis kami sudah direbut, anggota tim dan pengungsi yang tinggal dalam bahaya. Kami akan segera kembali, menjemput mereka ke sini. Tapi perjalanan penuh bahaya ini, mungkin tidak semua bisa selamat sampai penjara. Di bawah kiamat, yang selamat harus saling membantu. Aku ikut kalian, 137 orang, tidak boleh kurang satu pun. Itu bukan 137 orang, itu jelas bagian tak terpisahkan dari penjara. Kepala penjara Lin, atas nama Basi 179, terima kasih. Sama-sama, Xiao Leng, jaga rumah. Xiao Zhang, ikut aku. Siap, kepala penjara. Naik semua, kecepatan Xiao Zhang lebih cepat. Kami juga boleh. Ayo cepat. Berangkat. Segitunya ya? Tak pernah kubayangkan, kita bisa duduk di atas kepala S-Class mutan. Cuma agak pusing sama gurita. Xiao Zhang, terima kasih banyak tadi. Xiao Tang, Xiao Bei, Xiao Ling. Kepala. Tang Sui, di belakangmu ada S-Class mutan. Jangan tembak, dia orang kita. Itu peliharaan kepala penjara Lin, dia yang menyelamatkan kita. Kepala penjara Lin punya penjara One Show di laut, bersedia menampung semua orang dari Basi 179. S-Class mutan menyelamatkan orang. Penjara di laut. Ada yang mengejar kalian. Sepasang bajingan ini. Aku suka kamu, mau jadi pacarku. Halo, pacar. Selamat ulang tahun, teman Lin. Kalian tahu ulang tahunku. Karena aku suka Ah Feng, jadi setiap hari penting dalam hidup Ah Feng, aku tak ingin melewatkannya. Lin Feng, sampah tak punya kemampuan bertarung, tak layak jadi tunanganku. Salah para perampas dari basis 003. Kepala penjara Lin, Bapak bawa pengungsi pergi dulu, kami yang tahan mereka. Sudah terlambat. Apa? Mereka datang, kita pasti mati. Ibu, aku tak mau mati. Jangan salah paham, yang kumaksud terlambat adalah mereka. Kapten Tang, segera bantu semua orang mendaftarkan data. Siap. Sambut Panglima Perampas, Jenderal Lu, Nyonya Lu. Siapa yang kasih kalian nyali? Ketemu aku malah lari, bukan berlutut. Orang rendahan dari basis kelas rendah. Lin Feng, kau masih hidup. Kecewa. Kecewa apa? Saudara, aku malah senang, ada rahasia yang lama ingin kusampaikan. Rahasia. Lin Feng, lihat baik-baik, wajah beku di foto itu baru Chu Xiao aslimu. Aku adik kembarnya, Chu Jiao Jiao, wajah kami persis sama. Awalnya aku mengincar harta keluarga Lin, saat pernikahan kalian aku mencuri identitasnya. Siapa sangka sialnya, baru kukurung dia di penjara bawah tanah, zombie datang. Kau dari putra keluarga Lin, jadi sampah tak punya kemampuan bertarung. Begitu rupanya, aku heran kenapa Xiao Xiao berubah drastis saat pernikahan, ternyata bajingan kau.
Apa yang kau lakukan pada Chu Xiao? Bikin kaget saja, si wanita tak tahu diri itu pasti sudah mati. Chu Xiao, jangan bunuh. Ini es-kelas mutan, kenapa nurut perintahmu? Seekor binatang, ini kartu terakhirmu yang menyedihkan. Semuanya, bidik, hancurkan si sampah ini. Siap, Jenderal Wang. Bunuh. Xiao Shang, mundur, menjauh. Tianming sekarang Panglima Perampas Basis 003. Ling Feng, tapi kau, narapidana tua yang tak tahu wanita sendiri ditukar dan mati mengenaskan. Ya, seperti inilah, ingin melihatmu marah tapi tak berdaya. Ling Feng, ku beritahu, kau pernah bilang suka mata kakakku. Ah Feng, bagian mana yang paling kau suka dariku? Matamu, ada diriku di dalamnya. Karena kaulah duniamu. Tapi akhirnya, matanya menangis untukmu sampai kering berdarah, buta total. Ah Feng. Dasar binatang. Ling Feng, sudah tak tahan, kau tahu dia mati bagaimana? Ling Feng, di mana kau? Aku sangat merindukanmu. Tapi kau tak bisa berbuat apa. Seperti sekarang, kau hanya bisa melihatku bunuh binatangmu, bunuh temanmu, tingkatkan kekuatan. Tak tertahan. Energinya terkuras terlalu cepat. Cuma binatang, lihat berapa lama kau tahan. Lanjutkan, tingkatkan kekuatan. Ling Feng, perisaimu mau pecah? Masih ada pesan terakhir. Bagaimana kalau kau minta ampun padaku seperti 3 tahun lalu? Lu Tianming, kau benar. Tak ingat, memang tak berani. Apa? Datangkan 3 lagi. Semua es-kelas mutan. Bersihkan sampah. Perampas kejam ini meneror sesama, pantas mati. Lucuan, tolong, aku belum mau mati. Tianming, sekarang kita bagaimana? Celanamu basah. Basah. Kau berkeringat. Hadapi sampah seperti Ling Feng, mana mungkin aku berkeringat, cuma kencing aja. Kebelet kencing bilang aja, sok jago apa? Tianming, kita lari. Masa iya? Kalau nggak lari, aku bisa berak di celana. Bajingan rendahan dari basis kelas rendah, tunggu saja. Bunuh dulu sepasang bajingan itu. Cepat amat larinya. Kepala penjara Ling, jarum yang Lu Tianming tusuk ke dadanya tadi menguras separuh nyawa. Dia sudah ketakutan setengah mati olehmu.
Dibanding luka yang mereka timbulkan pada Xiao Xiao, ini apa? Aku sendiri yang kirim mereka ke neraka. Jangan bunuh aku mau menyerah. Kepala penjara Ling, aku tahu salah, kami mau masuk penjara. Masuk penjara apaan? Mati aja kau. Binatang tak berperi kemanusiaan, selamanya berjiwa pencuri, pantas dibunuh. Jangan maafkan mereka. Mereka serigala berbulu domba yang tak bisa dipercaya. Betul, bunuh mereka. Mengerikan, perampas ini membunuh seluruh keluargaku, bahkan bayi baru lahirku, benar-benar layak mati. Xiao Leng. Hidup kepala wilayah Ling. Jangan berlebihan, tapi selama kalian percaya padaku, aku akan lakukan yang terbaik untuk melindungi semua orang. Xiao Zhang. Ayo kita pulang. Lin. Kepala wilayah Lin. Boleh tahu siapa nama kalian berdua? Hampir lupa kalian berdua, belum kasih nama. Berdiri tegak. Seekor harimau level S, seekor burung pemangsa level S, harusnya nama yang gagah, ya. Menurutku belum tentu. Kepala wilayah Lin memang tampan dan kuat, tapi skill memberi namanya biasa saja. Kamu yang besar dan mirip kucing, panggil saja Mimi. Mimi. Burungmu aneh, cuma satu kaki seperti ayam jago berdiri, jadi panggil kamu ayam kecil. Kemampuan memberi nama seburuk itu, mereka berdua benar-benar menerima. Kepala wilayah Lin, kualitas perlu ditingkatkan, kita semua tahu, sebut ayam jangan sebut yang lain, beradablah. Diam. Aduh. Saudara BI. Dia. Tidak apa-apa. Kepala wilayah Lin jangan khawatir, dia tahan pukul. Kalian pergi dulu, kami menyusul. Berangkat, kita pulang. Ini makanan penjara. Ini semua makanan sebelum kiamat. Ya ampun, kita tidak perlu makan blok protein asap lagi. Siapa bilang di penjara itu susah? Kepala wilayah Lin, saya bersalah, mohon hukum saya seumur hidup. Akhirnya saya tidak perlu tinggal bersama tikus dan kecoa lagi. Hidup kepala wilayah Lin. Lalu ngomong apa lagi? Nyawa saya serahkan pada kepala wilayah Lin. Hidup kepala wilayah Lin, hidup kepala wilayah Lin, hidup kepala wilayah Lin. Jenderal Lu, Lin Feng tidak hanya bisa memanggil binatang hutan level S, tapi juga punya sumber makanan sebelum kiamat. Lu Tianming, jelaskan padaku, kau disuruh bawa orang menjarah sumber daya basi 179, kenapa cuma kau dan perempuanmu yang kembali hidup? Lapor, itu Lin Feng, dia bisa memanggil binatang hutan level S, membunuh orang kami, menyelamatkan pengungsi basi 179. Lu Tianming, kau anggap kami bodoh. Lin Feng si sampah itu, 3 tahun lalu sudah diusir dari basis 003. Untuk cuci tangan, alasan apapun kau karang. Saya tidak bohong. Saya selipkan mata-mata di dekat Lin Feng. Lin Feng tidak hanya bisa memanggil binatang hutan level S, tapi juga punya sumber makanan sebelum kiamat. Apa katamu? Benar, di penjara laut itu, ada udang besar, berbagai macam buah, steak, makanan enak. Tunggu, Lin Feng si sampah itu, apa haknya punya persediaan makanan sebelum kiamat? Bagaimana kalau kita rampas? Betul, beri saya satu kesempatan lagi. Saya gempur sarang penjara sampah itu. Baik, bawa lebih banyak orang, harus sukses. Siap, Lin Feng, muka yang kau buat saya hilang, akan saya balas 1000 kali lipat.
Pertama kali mewarisi penjara luar, karena kekuatan misterius membimbing saya ke ruang gelap ini, kali ini sumber daya tak terbatas apalagi. Hadiah tingkat kedua ternyata sumber daya persenjataan tak terbatas. Bagus sekali, sekarang tidak perlu khawatir tidak punya kekuatan untuk membela diri. Sistem, keren banget. Kepala Wilayah Lin, terima kasih yang tak terucapkan, seluruh anggota Biro Urusan Basis 179 siap di perintah Anda. Tidak usah sungkan, bersama-sama menjaga penjara dengan baik itu yang penting. Kepala Wilayah Lin, sekarang daftar sudah selesai dihitung, diperkirakan besok bisa semua masuk penjara. Syarat naik level 3 adalah menahan 100 orang, besok bisa naik level lagi, asyik. Kamu bernama Yun Tao. Ya, kamu masih marga BI. Ada apa? Kepala Wilayah Lin. Kamu Bei Yun Tao. Iya, saya ini Bei Yun Tao. Kalian ketawa apa? Xiao Bei, lebih baik kita jangan ganggu Kepala Wilayah Lin istirahat. Betul, pengungsi pria dan wanita belum dipisahkan. Ini pekerjaan besar, malam ini harus ditangani. Saya juga bermaksud begitu, kalau begitu Kepala Wilayah Lin, kami tidak mengganggu. Baik, kalian sudah bekerja keras. Sebenarnya ketawa apa? Mati sana kau. Kepala Wilayah Binatang, cari mati. Xiao Leng, biarkan dia hidup. Kepala Wilayah, kenapa? Pandangan Lu Tianming padanya di medan perang tidak biasa. Lin Guodong kemungkinan besar mata-mata yang Lu Tianming selipkan di dekatku. Aku ingin mengirim sepasang anjing itu ke neraka dengan tanganku sendiri. Langkah pertama adalah memanfaatkan Lin Guodong untuk memancing mereka keluar. Jadi, Xiao Leng, hapus ingatannya barusan, anggap kau tidak pernah datang. Xiao Leng mengerti. Lin Feng, kakak Lin, kenapa kau kembali lagi? Kepala Wilayah Lin, saya lihat Anda selalu punya niat menampung pengungsi tinggal di penjara. HMPH, betul, akhir zaman kejam, aku punya kemampuan, tentu bisa bantu satu persatu. Ada sistem, siapa yang keberatan penjara banyak orang, semakin banyak semakin baik. Itu bagus sekali. Kepala Wilayah Lin, Anda benar-benar orang baik. HMPH, sebenarnya basis 179 kami punya basis saudara lagi. Basis 180, kondisi basis mereka lebih parah dari kami, jumlah pengungsinya lebih dari 2 kali lipat kami. Apa? 300 lebih orang. Betul, Kepala Wilayah Lin, jika Anda masih punya kemampuan, ini alamat basis 180. Kaya, orang, banyak orang, semuanya orang. Tenang saja, Kakak Lin, besok pagi saya berangkat menjemput orang. Besok pagi, apa tidak terlalu lambat? Kepala Wilayah Lin, saya tidak bermaksud lain, hanya khawatir mereka tidak sanggup bertahan semalam ini. Kalau begitu, saya berangkat sekarang. Semua orang, kumpul di aula, saya ada urusan keluar, akan bagi senjata untuk membela diri. Bahkan ada persenjataan. Semuanya, selama saya pergi, penjara ini bergantung pada kalian. Tuanku ada saya, mohon tuanku tenang. Xiao Leng, Xiao Sang, ikut saya. Mimi, ayam kecil, rumah kalian yang jaga. Berangkat. Jenderal Lu, saya sudah menipu Lin Feng dan 2 binatang hutan level S-nya meninggalkan penjara. Sekarang adalah kesempatan baik untuk jenderal menyerang. Lin Feng si sampah itu, entah dapat kemampuan dari mana, sekarang di penjara tidak hanya ada berbagai makanan enak sebelum kiamat. Bahkan ada persenjataan yang dilengkapi untuk setiap pengungsi. Terus kenapa? Gempur penjara, semua barang di dalamnya milik kita. Jenderal Lu, Nyonya, dengan kekuatan kita kali ini, menggempur penjara, mudah sekali. Jenderal Lu, Lin Feng sudah jauh pergi, waktunya kita muncul. Jenderal Lu, Jenderal Lu, Jenderal Lu. Serang, serbu. Baru saja Dr. Lin pergi, serangan musuh datang. Apakah itu makhluk liar lainnya? Tidak, itu tembakan meriam. Sepertinya Lu Tianming datang balas dendam. Lagi-lagi si bajingan Lu Tianming itu. Dr. Lin tidak ada, kita harus pertahankan rumah terakhir ini. Baik, aku dengar. Tebas, 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 gila membunuh,
cari penjara. Waspada, berubah wujud. Seekor binatang, berani melukai manusia. Jatuhkan burung busuk itu untukku. Siap, Jenderal Lu. Berhenti, apa gunanya mengganggu anak ayam? Kalau berani, hadapi aku. Biarkan Ji Xiang menahannya. Tidak baik. Mimi, Xiaqi, bagus sekali. Saudara-saudara, pertahankan penjara sampai mati. Sial, peralatan para rakyat jelata ini bahkan lebih baik dari kita. Ling Guodong, tunggu apa lagi? Sekarang saatnya bertindak. Apa? Bawahan patuh pada perintah Jenderal Lu. Bagus, ikut aku, hancurkan burung busuk itu dulu. Siap. Serangan sudah ditentukan, semua rakyat jelata, senjata kecil tidak akan dibunuh. Ling Guodong, kau pengkhianat, aku memandang rendah dirimu. Salahkan dirimu sendiri karena tidak cukup kuat. Ini dunia yang kuat memangsa yang lemah. Akhirnya akan ditelan juga. Sekarang penjara ini milik Lu, kunci semua rakyat jelata ini. Cepat hubungi kepala penjara Lin, penjara telah jatuh. Kabinet Ling Guodong, Prasasti Xianyu, Peraturan Asrama. Komandan, kau tahu alamat ini palsu, mengapa masih datang? Karena alamat ini menyimpan kenanganku dengan Xiao Xiao. Aku datang hanya untuk mencoba keberuntungan, melihat apakah bisa menemukanmu. Disinilah tempatnya. Kita akan bersama selamanya. Baik. Xiao Xiao, aku yang bersalah padamu. Aku akan membalaskan dendamu dengan tanganku sendiri. Ling Guodong sendirian tidak mungkin melukai Mimi dan Xiao Ji. Sepertinya pasangan anjing itu telah datang. UR sudah terpancing. Xiao Leng, Xiao Sang, cepat pulang. Alin, bertindaklah. Beberapa yang memiliki kemampuan bela diri, dan dua binatang itu, membiarkan mereka hidup hanya akan menjadi bencana. Siap, Jenderal Lu, Nyonya. Lu Tianming, kau main curang. Lepaskan aku, adu 1 lawan 1. Jika kau membunuh kami, pemimpin akan kembali dan tidak akan membiarkanmu lolos. Si sampah Lin Feng, jika kembali, akhirnya akan sama seperti kalian. Aku sudah mengendalikan dua binatang ini, Lin Feng kembali, dengan apa melawanku? Pemimpin masih memiliki 2 ST di sisinya. Benarkah? Tapi aku sudah mengurung semua rakyat jelata, hanya dengan 2 binatang di sisinya. Pantaskah melawan pasukan perampasku? Level penjara saat ini 3, jumlah tahanan 137 orang. Si bodoh Lu Tianming itu,
masih tahu membantuku meningkatkan level penjara. Getaran ini adalah hadiah tingkat ketiga. Ini, kemampuan bela diri. Kepala penjara Lin akan membalaskan kami. Hei, bahkan jika dia kembali sekarang, apa yang bisa dilakukan? Aku akan membuatnya berlutut dan menyanyikan lagu penaklukan. Benarkah? Ah, itu kepala penjara Lin, dia kembali. Lin Feng. Nyanyikan, lagu penaklukan, salah satu kata, kubunuh seluruh keluargamu. Kakiku. Lin Feng, bagaimana mungkin kau memiliki kemampuan bela diri sekuat ini? Kakak Lin, kau sangat mengecewakanku. Aku tahu salah, maafkan aku. Apa hak pengkhianat meminta pengampunan? Tolong, aku tidak ingin mati. Kepala penjara Lin, maaf kami terlalu tidak berguna. Ada pengkhianat di antara kami, hampir menghancurkan seluruh penjara. Dan membuat Mimi serta Xiaoji terluka parah. Ini bukan salah kalian. Aku terlambat kembali. Selanjutnya, akan kuperlihatkan pada sampah-sampah ini, siapa pemilik sebenarnya penjara ini. Pedang besarku, jaga Lin Feng, bunuh dia. Xiao Sang, selesaikan pedang besar itu. Xiao Leng, pergi dan bebaskan Mimi serta Xiaoji. Sedangkan sampah-sampah di depan ini, serahkan padaku. Ucapkan kata terakhirmu. Tidak, Lin Feng. Aku adalah jenderal perampas dari basis 003. Jika kau membunuhku, berarti bermusuhan dengan seluruh basis 003. Lin Feng, kumohon, aku tidak ingin mati. Kita saudara terbaik, aku seharusnya tidak membunuh tunanganmu, aku kembalikan dia padamu. Selamatkan nyawaku. Kapal sedang diperbaiki, Komandan Lian, pergi ke balada rakyat. Terlambat. Aku menyesal, kau masih yang terbaik, kita rujuk kembali. Chu Jiao Jiao, saat kau membunuh Xiao Xiao, pernahkah kau membayangkan hari ini? Tidak, bukan seperti yang kau pikirkan, Lin Feng, dengarkan penjelasanku, ini. Pergilah ke neraka, jelaskan pada Xiao Xiao di sana. Bunuh aku, sebenarnya. Dia belum mati. Apa? Kau bunuh aku, kakakku masih hidup, kau tahu di mana dia. Dia tetap kakak kandungku. Para utusan naga emas dari kelompok Yishou Tong, aku menyelamatkannya. Mengapa menipuku? Long Tianming sangat kejam. Jika suatu hari bertemu denganmu lagi, biarkan kematian kakakku sia-sia. Kau pantas mati. Hanya aku yang tahu di mana kakakku di penjara. Xiaolong, periksa kesadarannya. Jika ada satu kata dusta, bunuh dia segera. Siap, Komandan.
Dia tidak berbohong. Kurung semua orang dari basis 003, tunggu sampai dia sadar bahwa dia menemuiku. Level penjara saat ini 3, jumlah tahanan penjara 437 orang. Jika kemampuan emas yang kumiliki mewakili sumber daya tak terbatas, di mana 2 Yishou tingkat S di tingkat ketiga. Yishou tingkat S bukan hadiah tetap, stempel kemampuan tingkat ketiga telah dikirim. Stempel kemampuan, kedengarannya sangat keren. Tubuh harus distabilkan. Sudah selesai. Tanda kemampuan supranatural berhasil terikat. Lalu, kenapa aku tidak merasakan kekuatan sama sekali? Untuk menjadi kuat, tanda kemampuan supranatural harus diaktifkan. Cara aktivasi spesifiknya, tunggu saja pengumuman selanjutnya. Artinya, ini tidak ada gunanya. Bangsat kau, tadi hampir saja ayahmu mati kesakitan. Barang sampah macam apa ini? Lebih baik kau berikan aku 2 ekor S-Class Beast baru. 3 tahun telah berlalu, Xiao Xiao. Kita pasti akan segera bertemu lagi. Terima kasih, pemimpin. Lu Tianming, ini kesempatan terakhirku untukmu. Jika terlambat lagi, jangan harap kau kembali hidup-hidup. Bawahan ini akan mengorbankan segalanya. Berhasil atau mati. Untuk sementara, jangan urusi Lin Feng. Basis telah menandai lokasi di peta, mendeteksi seorang wanita dengan darah istimewa. Dia adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Dewa Langit. Pastikan bahwa dia kembali untuk menemuiku. Siap, pemimpin. Aku berpikir, orang gila mana yang akan tinggal di dalam sumber spiritual? Hah, benar juga, ada seorang wanita buta di sana. Rupanya Chu Jiao Jiao menempatkannya di sumber spiritual ini. Orang dengan darah istimewa itu ternyata Chu Xiao. Siapa? Dirimu sendiri hampir mati, masih memikirkan sampah seperti Lin Feng. Tangkap dia. Kalian siapa? Kenapa menangkapku? Jenderal Lu, bawa kembali. Tidak. Aku akan menggunakan nyawa wanita ini untuk membalas dendam atas kedua kakiku ini. Sampaikan perintahku. Aku akan menyiapkan hadiah besar untuk Lin Feng. Lin Feng, dia masih hidup. Kesadaran Chu Jiao Jiao belum pulih juga. Dr. Lin, buruk, Lu Tianming baru saja mengirimkan sebuah video. Istri ada di tangannya. Apa? Lin Feng, lihat ini siapa. Lin Feng, kalau kau jantan, jangan bawa bis. Datanglah selamatkan wanita milikmu. Kalau kau tidak nurut, aku akan merobek tiketnya membunuhnya. Lin Feng, syukurlah kau hidup. Jangan datang. Lu Tianming, berapa nyawa yang kau punya sampai berani melakukan ini? Dr. Lin, kami akan menemanimu menyelamatkan istri. Ya, bersama-sama. Si bajingan itu bilang jangan bawa bis, dia tidak bilang jangan bawa orang. Hanya kita berapa orang ini, bawa juga Chu Jiao Jiao. Berangkat. Sekarang, bis tidak bergerak. Lin Feng, cukup berani juga kau, benar-benar datang memenuhi janji. Di mana Chu Jiao? Lebih baik khawatirkan dirimu sendiri dulu. Aku jamin, kau pasti mati. Bagus. Ini mekanisme perangkap. Lu Tianming ingin menghabiskan kita perlahan-lahan sampai mati. Pertunjukan baik, dimulai. Sial, kemampuan supranaturalku tidak bisa digunakan. Lauku, kau baik-baik saja. Baik.
Semuanya bisa berubah menjadi mayat yang menghantam dalam sekejap, bahkan memblokir kemampuan supranatural. Sesaat itu ada energi kinetik puluhan ribu kilogram. Tersentuh, mati. Terkena, binasa. Persenjataan biasa di hadapannya seperti kertas. Untungnya aku sudah siap. Lu Tianming, matikan mekanisme ini, atau wanita milikmu akan mati lebih dulu dari kami. Jika kau tidak berhenti, aku akan membakarnya. Lu Tianming, tukar uskup dengan Chu Jiao. Cukup adil. Pengkhianat, segera bebaskan kami, tukar sandera. Jika tidak, aku akan segera membakarnya untuk melihat. Aku benar-benar akan membakarnya, aku benar-benar akan membakar. Kepala penjara, bawa korek api tidak. Kau tidak bawa. Tidak. Aku tidak merokok, mana ada korek api. Aku juga tidak punya. Kak Ming, pinjam korek api dong, nanti dikembalikan. Apa otakmu bermasalah? Tianming, apa maksudmu? Seorang wanita biasa tanpa nilai apapun. Aku juga sudah lelah. Mati bersama kalian, tidak apa-apa. Binatang tak berperasaan ini. Kau tidak mungkin tidak menginginkanku. Kau membohongiku, benarkan. Mereka benar-benar sampah masyarakat, bahkan terhadap wanita mereka sendiri ingin membiarkan mati. Jika terus begini, hanya akan habis perlahan sampai mati. Harus mencari cara mengaktifkan tanda kemampuan supranatural untuk meraih secercah harapan hidup. Apakah ini kematianku? Mendeteksi inang memasuki kondisi kematian klinis. Perlindungan sistem berhasil. 3 tahun lalu, aku karena kematian klinis, membangkitkan kemampuan. Mungkinkah tanda kemampuan supranatural juga perlu kematian klinis untuk diaktifkan? Aku akan bertaruh. Komandan Lu, apa yang akan kau lakukan? Lu Tianming, bukankah kau ingin membalas dendam padaku? Bebaskan mereka pergi. Kaki ini kukembalikan padamu, nyawa ini juga kukembalikan. Baiklah. Karena kau suka menjadi pahlawan, aku akan mengabulkannya. Aku. Lin Feng, asalkan kau memotong kedua kakimu sendiri, aku akan mematikan mekanisme dan membebaskan mereka pergi. Sepakat. Kau tidak berhak melakukan ini. Kepala Lei, kami yang menyeretmu ke belakang. Puas. Bagus, bagus, bagus. Lin Feng, kau juga mengalami hari seperti ini. Sesuai perjanjian, mereka boleh pergi. Tanpa dirimu, Lin Feng, Wan Shoujian akan mudah kurai. Pergi. Tidak. Jangan lakukan pengorbanan sia-sia lagi. Tapi, jangan khawatir, aku tidak akan mati. Ah, ternyata masih ada bagianku. Suruh Chu Xiao menemuiku. Tukar nyawaku dengan nyawanya. Lin Feng, kau bahkan menggunakan nyawamu untuk menukar keselamatan kakakku. Jadi, apakah aku salah memilih orang? Sungguh mengharukan, Lin Feng. Sayangnya, kau si sampah ini, ditakdirkan mati di tanganku. Jangan banyak bicara. Di mana uskup? Lin Feng, benarkah itu kau? Dengarkan perintahku. Aku menginginkan nyawamu. Tidak tahu kemampuan diri. Bawa uskup pergi. Lin Feng. Lin Feng, jujur kukatakan padamu. Chu Xiao memiliki darah istimewa, dia adalah bibit yang akan basis 003 serahkan kepada dewa. Ah, dia sama sekali tidak mungkin pergi.
Sekarang kau sudah bertemu dengannya, tenanglah dalam perjalanan terakhirmu. Ternyata semuanya benar. Cara mengaktifkannya hampir seperti perhitungan takdir, yaitu kematian klinis. Tidak, sekarang takdir belum sepenuhnya teratasi, masih kurang sedikit. Chu Xiao, Chu Xiao, Chu Xiao. Kalian bertiga ngapain sih? Sampai seorang tunanetra saja tak bisa kalian tahan. Maaf, Komandan Lu, tadi wanita itu tiba-tiba mengeluarkan tenaga besar, kami juga lengah sesaat. Sekarang Chu Xiao tewas, bagaimana aku harus mempertanggungjawabkannya pada pemimpin? Tianming, aku mau kalian semua ikut mati menemani Chu Xiao. Tianming, Lin Feng si sampah ini, dari mana datangnya gelombang energi tulang sekuat ini? Komandan Lu, kekuatan gelombang ini jauh melampaui 10 monster SG bercahaya. Komandan Lu, tolong. Aku tidak mau mati. Mau nakutin siapa? Gue hancurin lo. Gaya-gayaan doang. Gue punya perangkap binatang buas, sekuat apapun kau akan kuterkekang. Bagaimana dengan Tang Fang? Lin Feng, kau juga harus mati. Aku akan menggilingmu jadi bubur. Mati. Hah? Harta Kaisar Emas langsung hancur begitu saja. Tidak, ini tidak mungkin. Lin Feng. Lin Feng, saudaraku, dengar penjelasanku, aku tidak bermaksud membunuh Chu Xiao, kau tidak boleh membunuhku. Basis 003 kami adalah basis kelas tinggi, punya sumber daya medis tercanggih, aku bisa membantumu menyelamatkan Chu Xiao, nyawaku sangat berharga. Nyawamu yang hina, tak sebanding dengan sebutir debu yang diinjak Chu Xiao. Bagus sekali, itu sang pemimpin, aku selamat. Pemimpin, kau datang sangat tepat waktu, cepat lari. Kau adalah makhluk yang lebih menakutkan daripada monster kelas S. Bahkan seorang sampah pun tak bisa kau kalahkan, minggir. Besok pilih Asiusi untuk menghadapinya. Kudengar kau sampah, biar aku yang urus. Jangan bodoh, kau jelas bukan lawan Lin Feng. Dia bisa merobek perangkap binatang buas dengan tangan, kita harus cepat-cepat lari. Untuk apa kau melemparkan sepotong kain padaku? Bersihkan darah di pantatku. Kurang ajar kau, menghina orang keterlaluan. Nasihat baik susah diberikan pada si terkutuk yang mau mati. Pengecut. Lin Feng, lebih baik kau segera berlutut minta maaf, lalu jahit kembali mayat Chu Xiao dengan kedua tangan, aku pertimbangkan meninggalkan jenazah utuh untukmu. Asiusi, bunuh dia. Kau juga pantas mati. Hentikan. Berani kau membunuh bosku di hadapanku. Ternyata kau yang menganggap remeh kemampuanku, Asiusi. Tidak, jangan ah. Ini. Waspada, sinyal telah dikirim, hari kiamat akan datang lebih awal, hitung mundur 3 hari. Hari kiamat? Apa ada hubungannya dengan dewa yang disebut Lu Tianming? Mungkinkah tabrakan planet yang menghancurkan segalanya? Mereka bilang bumi biru hanya punya waktu 3 hari.
Mungkin hanya dengan meningkatkan penjara Wansho secepatnya, kita bisa menemukan cara menyelamatkan diri. Xiao Qiu, waktu 3 hari. Nyawamu dan dunia ini, keduanya harus tinggal. Kepala penjara Lin mengorbankan diri untuk menyelamatkan kita. Dia sebenarnya bisa menyelamatkan diri dengan selamat. Sudah begini keadaannya, kita hanya bisa menjaga penjara kepala penjara Lin dengan baik, menunggu saat yang tepat. Untuk membalas dendam untuknya. Balas dendam untuk kepala penjara Lin. Bunuh sampah-sampah dari basis 003 itu. Jika tidak membalas dendam ini, aku bukan manusia. Untuk kepala penjara, balas dendam. Balas dendam untuknya. Sial, kepala penjara Lin tidak ada yang bisa mengendalikan dokter kelas S yang mengamuk. Aku bisa memahami perasaan kalian, tapi basis 003 tidak semuanya sampah, masih banyak pengungsi biasa. 4 kakak, tolong jangan gegabah. Aku pergi sehari lagi, kalian sudah mau memberontak. Kepala penjara Lin. Kepala penjara Lin. Aku tahu, kepala penjara Lin tidak akan mudah mati. Semua tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Hanya saja, Xiao Leng, aku sementara menahan nyawa Xiao Xiao, perawatan selanjutnya kuserahkan padamu. Siap, kepala penjara. Kepala penjara Lin, penjara Wansho kita difitnah oleh Lu Tianming. Apa? Semua saudara desa baru, Lin Feng adalah pengkhianat umat manusia. Bersekongkol dengan monster, membantai sesama, video ini buktinya. Aku bersusah payah keluar, hanya untuk mengungkap semua ini kepada publik. Dengan ini mengumpulkan aliansi penumpasan, lokasi basis 003, bersama menumpas pengkhianat Lin Feng. Lin Feng, jika kau tidak terima, kau bisa datang berdebat langsung dengan kami, aku tahu kau bisa melihat. Lin Feng, jika kau tidak terima, kau bisa datang berdebat langsung dengan kami, aku tahu kau bisa melihat. Tak tahu malu, jelas mereka yang merampas dan membantai sesama duluan, sekarang malah memutarbalikkan fakta. Kepala penjara Lin, jangan terjebak. Lu Tianming hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menyingkirkanmu. Benar? Jangan sekali-kali pergi. Kenapa tidak pergi? Aku tidak hanya akan pergi, tapi akan pergi dengan terang-terangan, dengan gegap gempita. Kepala penjara Lin, jangan. Iya, meskipun kita punya Xiao Leng dan yang lain, tapi Lu Tianming sudah mengumpulkan kekuatan banyak basis, lebih baik kita mundur. Hari kiamat akan segera tiba. Waktu yang tersisa untukku. Level penjara saat ini 3, jumlah tahanan 437 orang, area terkunci 70%. Saat ini Lu Tianming membantuku mengumpulkan banyak penjahat, ini kesempatan terbaik untuk meningkatkan penjara. Ini kesempatan Lu Tianming, tapi bukankah juga kesempatanku? Xiao Leng, bagaimana sikap para perampas yang kita tahan sebelumnya sekarang? Lapor kepala penjara, setelah melihat tingkat kehidupan penjara kita, mereka sudah sepenuhnya berbalik mendukung. Bagus, kali ini bawa mereka, aku akan membuat Lu Tianming tahu, apa artinya mengangkat batu untuk menginjak kakinya sendiri. Kepala penjara Li hebat sekali, pantas saja menyimpan para perampas itu. Iya, apa yang dilakukan Lu Tianming di belakang, anak buahnya yang paling tahu. Wah, si Lu Tianming itu benar-benar, kita tidak melakukan apa-apa, dia malah mengumpulkan kekuatan. Lin Feng, setelah kau menjadi musuh publik umat manusia, sekuat apapun kau, hanya ada kematian. Selamat datang semua, aku adalah pemimpin sementara basis 003, Lu Tianming. Tak disangka, pemimpin Jin malah tewas mengenaskan, tidak mati di tangan monster, tapi mati di tangan sesama. Lin Feng benar-benar pantas mati. Basis 010-ku sudah melakukan mobilisasi praperang, siap menyatakan perang pada penjara Wansho kapan saja. Bertarung sampai tetes darah terakhir, habisi semua pengkhianat penjara. Bagus. Dukungan rakyat bisa digunakan, aku juga mengirim undangan pada pengkhianat Lin Feng itu. Jika dia berani datang, kita semua akan membalas dendam untuk pemimpin Jin. Senjata prajuritku bukan mainan, yang aku takutkan dia tidak berani datang.
Aku Lin Feng bertindak dengan jujur, pantas dengan undanganmu, kenapa harus takut datang? Benar-benar makhluk anomali level S. Muncul dengan mengendarai makhluk anomali level S, Lin Feng ternyata benar-benar berkolusi dengan makhluk itu. Kembalikan nyawa saudara-saudaraku, pengkhianat. Lin Feng, tak kusangka kau benar-benar berani datang. Kau si pembunuh keji yang menyiksa saudara sendiri saja berani menuduh orang lain, apa yang harus kutakutkan? Omong kosong, aku akan tembak kau sekarang, pengkhianat umat manusia. Lu Tianming, hutang darahmu di basi 179, kau pikir bisa dilupakan begitu saja? Kalau bukan karena kebijaksanaan kepala Lin Yu yang menyiapkan cadangan, mungkin kau benar-benar berhasil memutarbalikan fakta. Hah? Cadangan apa? Lu Tianming, apakah ketiganya ini terlihat familiar bagimu? Kalian. Bagaimana mungkin kalian masih hidup? Kepala Lin Yu memberi kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Kami bersalah, pernah mengikuti Lu Tianming membakar, membunuh, dan merampok, khusus menyiksa saudara sendiri. Tidak, jangan sampai kalian semua tertipu oleh Lu Tianming. Dialah pengkhianat umat manusia itu. Hei, kalian tidak boleh percaya padanya. Pasti Lin Feng, di penjara dia mengancam dan menyuap mereka. Aku tidak pernah melakukan penyiksaan terhadap saudara. Tidak pernah, lalu apa ini? Jangan cari aku, kita saudara sebangsa. Saudara sebangsa. Nak, berikan barang di tanganmu pada paman. Paman, jangan rampas makananku, aku sangat lapar. Jenderal Lou, putriku sudah 3 hari tidak makan, kalau tidak makan lagi dia akan mati kelaparan, kumohon beri kami jalan hidup. Apa hubungannya putrimu mati kelaparan dengan diriku? Nangis, 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 sangat menyebalkan. Bunuh mereka semua. Tianming, dia hanya seorang anak. Jiao Jiao, kau tidak mengerti. Rakyat jelata rendahan ini, hidup hanya menyia-nyiakan sumber daya. Kalian lebih buas dari binatang, kembalikan putriku. Lu Tianming, ternyata kaulah pengkhianat yang menyiksa saudara sendiri. Aku hampir tertipu olehmu. Tidak, bukan seperti itu, dengarkan penjelasanku. Mau jelaskan apa lagi? Borgol ini bisa mengunci 5 kemampuan. Apa yang akan kalian lakukan? Karena kau tidak menganggap pengungsi penting, maka kami akan menyerahkanmu kepada para pengungsi. Inilah akibatmu mempermainkan rakyat. Lu Tianming, apakah nyawa kami di matamu tidak berharga sama sekali? Kalian para jelata terkutuk, kalian ingin memberontak. Tidak, tidak, di mana pasukanku? Tembak, jangan bunuh aku, kalian para jelata terkutuk. Tidak cari mati, tidak akan mati. Maaf, terjadi kesalahpahaman. Iya, tadi aku hampir menembakmu. Sebagai permintaan maaf, ketiga basis kami bersedia memberimu kompensasi bahan makanan tertentu. Terima kasih atas kebaikan ketiga pemimpin, tapi penjaraku tidak kekurangan bahan makanan. Yang penting kesalahpahaman sudah teratasi. Iya, penjara kita juga luas, masih kurang bahan makanan sedikit itu. Makan mie, harus pakai sambal daging cabai hijau, sekarang kita makan pangsit, harus dicelup cuka, ditambah 2 tetes minyak wijen, ditemani 2 siung bawang putih, wah enak sekali. Ah, si tukang makan ini. Kepala Lin, makanan yang disebutkan saudara ini, pangsit, mie, sambal daging cabai hijau, bukankah itu makanan sebelum zaman apokaliptik? Makanan lezat sebelum zaman apokaliptik ini, ada di penjaramu. Ya, dan tersedia sepuasnya. Kepala Lin, bisakah kami juga pergi ke penjara untuk memperbaiki makanan? Syarat apapun bisa. Terdeteksi keinginan kuat puluhan ribu penyintas untuk bergabung dengan penjara. Disarankan untuk menerima semuanya. Puluhan ribu, kali ini benar-benar kaya raya. Tidak perlu syarat, selama kalian adalah orang yang berpotensi, aku akan menyediakan makanan sebelum zaman apokaliptik tanpa batas, serta lingkungan kerja yang nyaman. Penjara Wansheng, selamat datang. Oh ya, aku menyiapkan sedikit hadiah penyambutan untuk kalian. Ayam. Roti, ham, susu, apakah aku tidak sedang bermimpi? Makanan lezat sebelum zaman apokaliptik ini, sepertinya baru kulihat di kehidupan sebelumnya. Kepala Lin, Anda adalah dewa kami. 1 gigitan roti ini, seolah aku kembali ke musim panas itu, saat itu adalah periode haus darahku.
Ah, selamat Solami Solari. Wah, tidak perlu berlebihan seperti itu. Kalian berdua, lebih baik kita segera kembali ke penjara. Tunggu sampai menetap dulu baru menari tidak terlambat. Maaf ya, Kepala Lin. Hehe, makanan yang kau beri terlalu enak, tidak bisa menahan diri. Kepala Lin benar, kita segera berangkat, tujuan penjara Wansho. Semuanya jangan berdesak-desakan, satu persatu pelan-pelan. Perhatikan ketertiban. Para narapidana, silakan menuju ruang makan untuk bersiap makan. Ini penjara apa? Ini restoran. Tolong Kepala Lin beri aku hukuman seumur hidup. Aku cinta Kepala Lin. Siapa bilang penjara tidak enak? Aku kembali ke penjara seperti pulang ke rumah. Aku benar-benar ingin hidup lagi 500 tahun. Kau minggir, aku masih menyisakan 100 monyet untuk Kepala Lin. Cepat, cepat, tutup. Untungnya hanya aku yang bisa masuk tepat waktu. Hadiah amplop, berikan depositnya padaku. Level penjara saat ini 5, jumlah tahanan penjara 11.937 orang, area yang belum terbuka 50%. Mantap, hadiah 2 lantai berturut-turut. Perubahan bentuk. Perubahan bentuk, kedengarannya keren, akan berubah jadi apa? Ini. 1000 tahun lalu, matahari dan bulan bersinar terang, bulan anak menggantung di langit. Binatang buas pernah menyerang desa, penduduk berjuang keras untuk mempertahankan diri. Namun penduduk desa tidak mampu melawan kekuatan liar, saat hampir punah. 2 kepala desa memanggil pria misterius untuk menyelamatkan desa. Setelah menyelamatkan 2 desa, pria misterius itu tidak pergi, melainkan mengambil tulang hati binatang buas, mengajari penduduk 2 desa melatih 5 kemampuan untuk mempertahankan diri. Penduduk 2 desa sangat memujinya, menyembahnya sebagai leluhur suci. Ternyata ini asal-usul 5 kemampuan. Lalu apa hubungannya penindasannya denganku? Mesin, semakin asal-asalan, katanya setiap lantai 2 makhluk anomali level S, sumber daya tak terbatas. Ah, tuan rumah paling brengsek, legenda asal mula gunung dan laut telah dikirim. Dalam buku ada emas tanpa buff, tuan rumah dapat memasuki dunia kecil untuk menahan narapidana dan mengembangkan penjara. Rasio aliran waktu, 1 hari di sini, 1 tahun di dunia kecil, mantra melintasi dunia kecil, Boro-Boromit. Begitu rupanya. Kebetulan saat ini yang paling kukurangi adalah waktu. Kepala penjara Lin, basisku ada sekitar 3.000 pengungsi yang secara sukarela masuk penjara. Punyaku juga 3.000, hari ini adalah hari paling nyaman bagiku sejak zaman apokaliptik. Punyaku 5.000, benar-benar terima kasih banyak kepala penjara Lin telah menerima. Ketiganya jangan sungkan, kalau tidak ada urusan lain silakan istirahat. Kepala penjara Lin, kau benar-benar mengira kami juga manusia bumi yang hina. Dewa tertinggi sudah lama menganugerahkan kami jantung yang lebih tinggi. Kami sudah lama mengincarmu. Kalian sama seperti Jinchi, juga berkolusi dengan orang-orang dari planet ungu itu. Tebakanmu benar. Anjing Lin, sistem penjara Wansho MU seharusnya ada di hatimu. Panik ya? Kalian bahkan tahu aku memiliki sistem. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata dewa tertinggi. Buang-buang kata dengan dia, bunuh dia, maka di bumi ini tidak akan ada lagi yang bisa menghalangi kedatangan dewa tertinggi. Aku, nyawaku. Ingin kabur, bermimpi saja. Bagaimana bisa begini? Sebelum dewa tertinggi turun, tempatkan pasukan berat untuk menjaga pintu ini. Begitu Lin Feng keluar, langsung bunuh. Changsheng, jangan cium. Ada orang di samping. Aduh, sudah kubilang jangan cium,
Ada orang. Apa? Ada yang berani mengintip kita. Kau berani mengintip kepala desa Lincun, kau cari mati. Aku belum menggoda, kau malah mengganggu. Yuelong, cepat ke sini, anak ini pura-pura terluka. Kau harus jadi saksiku, aku tidak menyentuhnya. Bodoh sekali kau. Yuelong, kenapa kau memukul orang? Omong kosong, apa kau tidak lihat dia terluka parah? Kenapa aku merasa, anak muda berpakaian aneh ini? Wajahnya persis sepertimu, ya kan? Tidak mungkin, aku secantik ini, masa bisa mirip wajah orang? Jangan sombong, dia terluka parah, bisa mati kapan saja, selamatkan dulu. Oh. Ini tempat mana lagi? Cowok Usiang. Cowok Usiang. Kau sudah sadar? Ayo makan paha ayam. Kenapa kau di sini? Adik kecil jangan gegabah, kau salah orang. Tidak, tidak mungkin. Matamu berbeda dengan Chu Jiao Jiao, aku tidak mungkin salah. Anak baik, saat aku tidak ada, mengganggu wanitaku, mau ditendang. Wanitamu. Kau. Kenapa wajahmu sama sepertiku? Aku juga ingin tanya, takut aku tidak pakai wajahku untuk orang. Aduh, seperti bercermin di kaca yang buruk kualitasnya. Dasar, jangan kira aku tidak dengar, bilang suaraku buruk ya. Hati-hati. Babi hutan ini ternyata binatang buas. Tidak bisa membiarkanmu melukai orang. Anak ini punya kekuatan yang begitu menakutkan. Takut apa? Kita selamatkan nyawanya, dan dia sepertinya tidak bermusuhan. Ini. Ini langsat liar, asal-usul 5 kemampuan. Apa yang dia bicarakan? Apa itu asal-usul 5 kemampuan? Jangan lancang, 5 kemungkinan mungkin adalah kekuatan emas yang baru saja dia gunakan. Kelihatannya kuat sekali, akhir-akhir ini binatang buas di sekitar 2 desa kita semakin ganas, kalau bisa belajar 5 kemampuan, kita bisa lindungi desa. Tadi tidak tahu adalah dewa, banyak salah. Yuelong mau bertanya pada dewa, apakah 5 kemampuan ini bisa dipelajari orang biasa? Gaya bicaranya, dia memang bukan Chu Xiu, tapi aku juga bukan dewa. Tidak pantas disebut dewa, tapi bisa kuberitahu, asal tunggu malam matahari bulan bersama, bulan ungu di langit, dewa sejati akan muncul. Kalau leluhur angin muncul, aku juga bisa belajar 5 kemampuan untuk tingkatkan kekuatan. Bisa juga kurung warga sebagai tahanan penjara untuk tingkatkan penjara, sekaligus dapat 2. Matahari bulan bersama, bulan ungu di langit, bukankah itu malam ini? Apa? Selesai, pemandangan ini persis seperti catatan buku. Sepertinya malam ini akan terjadi pembantaian desa oleh binatang buas. Mohon dewa turun tangan selamatkan, ikut kami pulang ke desa. Meski kau bajak wajahku, asal kau mau selamatkan 2 desa Ling dan Chu, aku tidak akan hitung lagi. Aku benar-benar bukan dewa. Tapi, menurut catatan, sepasang pria wanita yang bawa dewa kembali ke desa. Artinya, asal aku ikut mereka, pasti bisa ketemu leluhur angin. Meski aku bukan dewa, tidak bisa hanya melihat desa dibantai binatang. Ayo, pulang ke desa, aku akan bantu kalian. Terima kasih dewa. Kawanan babi ini gila ya, malam ini nekat serang kita. 2 bulan bersama, 4 bulan di langit, fenomena langit aneh ini, apa malam ini adalah malam pemusnahan desa. Semuanya, tahan, setidaknya sampai kepala desa mereka kembali. Datang lagi, binatang sialan, bunuh, bunuh, bunuh. Banyak sekali babi besar, berani lukai wargaku, aku habisi kalian. Mohon dewa segera turun tangan tahan kawanan binatang buas yang mengamuk ini. Aku benar-benar bukan dewa. Apa kalian tidak mau cari orang lain atau apa? Aneh,
Jelas catatan buku adalah adegan ini, kenapa klan angin belum muncul? Dewa mohon turun tangan, selamatkan suamiku. Kau. Tidak boleh, Lin Changsheng adalah tokoh kunci. Sama sekali tidak boleh mati. Binatang-binatang, jangan bunuh warga. Klan angin hanya tidak muncul. Setidaknya pastikan warga selamat, baru bisa tunggu yang legendaris itu. Teman-teman, ayo. Mukjizat dewa, kalian selamat. Changsheng, bagaimana perasaanmu? Wajahku, sangat tampan. Sudah saat segini, masih sombong. Maksudku, malam ini 2 desa kita bisa selamat, berkat dewa turun tangan, harus berterima kasih baik-baik. Nah ini baru benar. Kira aku tidak punya jurus andalan. Ah. Dasar klan angin. Semua kerjaan aku yang lakukan, masa belum muncul juga? Tidak bisa tunggu kau, aku tidak pergi. Terima kasih dewa sudah turun tangan, tidak tahu dewa dipanggil apa. Sudah kubilang, aku benar-benar bukan dewa. Sudahlah, terserah kalian, aku Margalin, nama tunggal Feng seperti daun maple. Feng seperti daun maple, angin malam ini memang cukup kencang. Dewa Lin, sebagai rasa terima kasih, mohon tinggallah di 2 desa kami. Syarat apapun, silakan ajukan. Mohon dewa tinggal, beri kami kesempatan balas budi keselamatan Anda. Aku juga bermaksud begitu. Baik, kalau begitu tolong kumpulkan tulang jantung binatang buas di tanah. Dewa, tulang ini masih bersinar. Benar, ini tulang jantung yang menyimpan 5 kemampuan. Nanti akan ada dewa sejati turun. Ajari kalian pelajari 5 kemampuan, yaitu kemampuan yang tadi kugunakan. Dewa, maksud Anda kami juga bisa sehebat Anda. Kalau aku setengah hebat dewa, tidak perlu khawatir cari istri. Setengah terlalu banyak, aku hanya butuh 1/10 dewa, pulang ke rumah, istriku pasti sembah aku. Asal tunggu dewa sejati itu, semua bisa sehebat aku. Yulong, Dewa Lin bilang dewa terus, apa ada yang lebih hebat darinya? Kau tahu apa? Dewa Lin ini namanya rendah hati. Kita asal buat dia terus tinggal di desa. Lambat laun dia akan ajari kita 5 kemampuan. Klan angin kenapa belum datang? Aku tidak punya banyak waktu. Belum datang. Ah, brengsek klan angin, naskahnya bohong semua, aku tidak bisa tunggu lagi. Di buku sudah 2 tahun, menurut waktu nyata, juga sudah lewat 2 hari. Tinggal setengah hari terakhir, hari pemusnahan akan dimulai, aku tidak bisa buang waktu lagi. Dewa Lin, Anda akhirnya keluar, apa siap ajari kami belajar 5 kemampuan? Para warga sudah tidak sabar. Aku bukan orang yang kalian tunggu. Kakak Dewa, ajar aku 5 kemampuan. Tidak, aku tidak mampu mengajari kalian. Kepala desa bilang kakak Dewa adalah orang paling hebat di dunia. Kenapa bisa berbohong? Tapi kan kamu botak. Oh, ternyata kepala desa tidak punya rambut, pantas saja suka menipu, botak busuk. Apakah ini yang disebut 5 kemampuan oleh dewa? Aku tidak menyangka anak ini bisa mengaktifkannya dalam keadaan emosi. Ternyata menampar pantat bisa belajar 5 kemampuan. Itu mudah. Aku segera kumpulkan warga, suruh mereka antri untuk menampar pantatku. Lin Changsheng, apa kamu idiot? Jumlah tahanan penjara bertambah 1, total tahanan saat ini 11.938. Ternyata kalau warga belajar 5 kemampuan, juga menambah jumlah tahanan penjaraku. Jadi mengajari orang di dunia ini menguasai 5 kemampuan adalah tugas utamaku. Jangan-jangan, aku adalah leluhur gila. Tuan Lin, kenapa denganmu? Tidak apa, hanya saja aku sudah paham. Kita masih punya waktu setengah tahun, kumpulkan semua warga, ikut aku latih 5 kemampuan.
Setelah transformasi, seharusnya mereka bisa menguasai 5 kemampuan lebih cepat. Semua maju bergiliran, pilih bintang lembah hewan yang kalian rasakan getarannya. Setelah semua mendapat bintang lembah, Tuan Lin akan mengajari kalian cara merasakan 5 kemampuan dalam bintang lembah. Semuanya, tahan napas dan fokus, pusatkan seluruh perhatian pada. Saat terhubung dengan bintang lembah, kita seperti kastil ular air, tusuk kuat-kuat lembah ini. Ini berhasil, bagus sekali. Tampaknya di dunia 1000 tahun lalu, memang ada bintang lembah hewan. Orang-orang membangkitkan 5 kemampuan, jauh lebih mudah daripada di zaman akhir. Dalam setengah tahun, semua warga harus kuasai 5 kemampuan. Waktuku tidak banyak. Hatimu belum cukup tenang. Tahan, coba arahkan 5 kemampuan ke sabuk lengan. Dewa, sudah setengah tahun bersama, tiba-tiba kamu mau pergi, aku jadi merasa sedih. Setengah tahun ini, setiap orang di 2 desa telah membangkitkan 5 kemampuan, tidak takut lagi serangan hewan buas. Kebaikan dewa takkan terlupakan selamanya. Sudah waktunya, aku harus kembali, menyelamatkan semua itu. Dewa, hati-hati di perjalanan. Jumlah tahanan penjara, tambah 1 tambah 1 tambah 1. Level penjara, malam, semua area terbuka. Ternyata benar, sesuai catatan kitab suci, 5 kemampuan yang kuajarkan pada mereka, akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Kalau aku kembali ke kamar tidur, penjara akan langsung membalas. Sekarang, aku tidak kekurangan apapun. Malam ini adalah momen agung turunnya dewa tertinggi. Setelah malam ini, bahkan jika Lin Feng keluar dari sana, tidak akan berguna. Hanya sayang, tidak bisa melihat langsung dewa-dewa membunuh manusia bodoh yang melawan. Tidak usah sungkan, aku segera antar kalian berdua menemui dewa-dewa. Cepat beritahu 3 pemimpin besar, Lin Feng sudah kembali. Tidak usah diberitahu, mereka juga harus mati. Manusia hina, hanya denganmu dan turunnya dewa-dewa, aku bunuh kamu. Inikah yang kalian sebut dewa tertinggi? Baru pergi 2,5 hari, 3 kecoa luka catatan, mau mengacau. Menyambut turunnya dewa tertinggi dari luar angkasa ke bumi biru. Kami bersedia mempersembahkan seluruh kehidupan di bumi biru sebagai pakan dewa tertinggi. Berharap dewa tertinggi memberi kami kesempatan berevolusi menjadi kehidupan tinggi. 3 orang gila ini, tidak hanya membuat kepala Lin hilang, juga mau mengacaukan sarang burung. Sekarang bahkan bumi biru mau diambil alih. Sudah hampir 3 hari, sama sekali tidak ada kabar kepala Lin, bahkan Xiao Lei mereka juga terluka parah dan mati bodoh. Apa benar sudah berakhir? Takut apa? Setidaknya masih ada aku. Kamu. Jangan remehkan aku. 2 hari ini, aku temukan kemampuan bertarungku bisa menyerap atribut peralatan yang ditinggalkan kepala Lin. Sekarang aku sudah berbeda dari dulu, dan menurutku kekuatan lawan juga biasa saja. Kamu lihat mereka lihat apa? Tidak suka? Ayo duel 1 lawan 1. Kamu itu, si kentang kecil, bapak 1 pukul bikin kamu masuk tanah, keluar. Hah. Lihat kamu, badan besar, telinga juga kurang dengar, yang kubicarakan bukan kamu, tapi itu. Ya kamu itu bapak tua, masih pura-pura tidak bersalah. Keluar. Batuk apa batuk? Pikir sudah tua tidak perlu dipukul. Lucu. Sungguh tidak punya hati. Tanah yang bagus, lihat kamu injak-injak. Hukum kamu kembali introspeksi, bapak tua. Jangan lihat lagi Dacan. Menyerang planet orang itu juga perbuatanmu. Kamu tahu bagaimana menulis kata invasi itu. Keluar, aku didik kamu. Akhirnya ada yang normal. Ayo, jangan bilang aku nakal pada wanita.
Aku biarkan kamu pukul dulu. Batuk-batuk-batuk, tidak apa, tiba-tiba ngantuk, aku cuma mengantuk saja. Belalang besar, di planetmu kerja apa? Aku menanam petir langit. Pulang saja tanam uangmu, di planetmu ada orang normal tidak? Tidak bisa, bikin kamu jadi bubur daging tanam ranjau. Aku suruh kamu bergerak. Lin Feng, dia benar-benar kembali. Kepala Lin, kami tahu kamu pasti tidak apa-apa. Chu Xiao mana? Yang lain mana? Kepala Lin tidak usah khawatir, Chu Xiao sudah sadar, hanya matanya belum sembuh. Bintang ungu raksasa yang turun ini, kami tempatkan di ruang perlindungan bawah tanah penjara, sangat aman. Anggota tim lain dan yang selamat secara sukarela pergi mencari kepala Lin. Mereka di seberang laut. Maaf, membuat semua orang khawatir. Pertarungan selanjutnya, serahkan padaku saja. Lin Feng, kamu pikir kamu siapa? Hanya denganmu, bahkan tidak layak menjilat sepatu dewa-dewa. Matilah. Karena suka jadi anjing untuk hantu alien ini, maka aku antar kamu pergi. Apa? Sekarang, buat kamu tahu akhir penjara panjang umur. Aura kepala Lin sangat menakutkan. Dia sepertinya sudah bisa sepenuhnya menguasai kekuatan penjara. Bumi biru, ada harapan. Akumulasi 1000 tahun, aku tidak hanya menguasai seluruh kekuatan penjara, juga benar-benar memahami identitas mereka. Huan, Hiluo muncul di dunia, 10 dewa bergetar menembus. Hiluo di sini, menyambut tuanku. Siap diperintah selanjutnya. Ternyata Xiao Zhang mereka bisa super evolusi. Huan, Ershu bangkit merespons, dingin menyelimuti 1000 sungai. Kepala, Xiao Lang kembali ke formasi. Ini bagaimana mungkin? Hanya beberapa binatang, bisa membunuh dewa-dewa dalam sekejap. Huan, Lu terbuka segel, kematian menggetarkan bumi. Aku perintah, berhenti bandingkan 1000 debu. Orang ini bukan manusia, lari cepat. Menunggu dewa-dewa dari luar angkasa bangkit, satu jari saja bisa menghancurkan seluruh penjaramu. Sekarang ingin. Terlambat. Ganti, bunuh untuk pihak kami, aku bakar 8 penjuru. Tuanku bangkit, pihak kami kembali, hanya perintah tuanku yang diikuti. Lin Feng, berani-beraninya kau membantai semua pengikut dewa-dewa. Saat mereka bangkit, kau akan hancur selamanya. Kami abadi, sedangkan kalian satu persatu akan mati, tak ada lagi tempat bagi jiwa-jiwa kalian di langit maupun bumi. Satu lebih busuk dari yang lain. Baiklah, aku kirim kalian ke alam baka dulu. Selamat. Gerombolan makhluk hantu itu sudah musnah semua, tinggal bintang biru raksasa yang tak bergerak ini. Hao Jie, seharusnya sudah berakhir. Tidak, aku bisa mendeteksi, bintang ungu raksasa ini masih menyimpan kekuatan sebesar lautan bintang. Siap berfungsi kapan saja, hanya butuh satu kunci. Kepala, kunci apa? Aku juga tidak tahu pasti, tapi inderaku tidak salah, hari kehancuran sesungguhnya belum dimulai. Tebakanmu tepat. Bahaya sekali, benar-benar tidak menarik. Kau Lu Tianming. Jijik sekali, seperti boneka compang-camping yang direkatkan lendir hitam tua. Tutup mulut busukmu. Kupikir dia juga terinfeksi gerombolan makhluk kotor itu. Lin Fang, ini bukan infeksi, melainkan rencana agung, aku sekarang abadi,
bagian dari Dewa Hantu. Aku menjadi seperti ini sekarang semua karena kau. Makhluk-makhluk ini akan hidup lagi. Takut apa? Ada kepala Lin, paling-paling kita bunuh mereka sekali lagi. Tidak, tidak semudah itu. Tebakanmu tepat, Lin Fang, memang tidak semudah itu. Aku ingin seluruh penduduk bintang biru mati bersamaku. Hahaha. Buruk, Lu Tianming adalah kunci untuk membangunkan Dewa Hantu sepenuhnya. Cepat hentikan dia. Kekuatan tubuhnya sangat tinggi. Bahkan gabungan 4 dewa binatang tak bisa melukainya. Tidak, dia bukan manusia lagi. Aku kembali. Lin Fang, Feng Zhu, lama tidak bertemu. Kau. Bagaimana kau tahu identitasku 1000 tahun lalu? Identitas 1000 tahun lalu. Urusan kita akan kita selesaikan perlahan, tapi mereka tidak berhak mendengar. Apa itu? Cahayanya yang aneh. Jika terkena sinarnya, akan terbungkus dalam lendir hitam menjijikan itu. Wah, licin sekali, cepat lari. Xiao Leng, kalian naik ke punggung ayam kecil, ikut aku, cepat mengungsi. Percuma, kepala Lin. Mengapa? Aku pernah melihat malapetaka persis seperti ini dalam kitab kuno. Cahaya dari planet kecil itu akan menyelimuti seluruh bintang biru, tak seorang pun bisa memadamkannya, kecuali yang memiliki warisan darah dari 1000 tahun lalu. Kepala Lin, jika kau pernah ke masa 1000 tahun lalu, mungkin kaulah satu-satunya yang selamat di seluruh bintang biru. Kami semua bergantung padamu. Aduh, aku benar-benar baik-baik saja, tapi aku bukan orang dari 1000 tahun lalu. Masih ada waktu melamun. Feng Zhu, malam 1000 tahun lalu ketika matahari dan bulan sejajar, masih ingat. Rupanya kalian monster alien sudah ada sejak 1000 tahun lalu. Tapi apalagi? Aku bisa mengalahkan kalian sekali, bisa mengalahkan kalian 2 kali. Berani sekali, tapi aku tertidur 1000 tahun, kali ini takkan mengulangi kesalahan. Kini dunia hanya tinggal kau sendiri. Bagaimana kau menghadapi bayangan emas hantuku? Bodoh, tentu tidak perlu menghadapi. Perang Sungai 1000 Langkah, umat manusia terancam, saat ini, hanya ada pertempuran. Fuzi Liangli, kau pikir kami masih kami dari 1000 tahun lalu? Kau ini seperti belalang hendak menghentikan roda kereta. Hari ini, bahkan roket pun akan kubelah 2. Gerombolan sampah busuk seperti kalian, belajar menyerang planet orang. Bajingan, benar-benar menganggap diri penting. Bintang kaki obat. Sungguh gila, kalian monster sudah berevolusi sampai melempar planet sendiri. Mengelak, setelah mengelak, teman-teman hina kalian akan kuhancurkan jadi bubur. Gigitanmu tepat, tapi, yang satu ini, bagaimana kau hadapi? Hahaha, Lin Feng,
Akhirnya kau di tanganku. Peringatan, peringatan, mendeteksi kecepatan tak terkendali, sistem dapat menyediakan alat realitas, bintang jatuh, kristal emas, lepaskan roh karakter, tidak ada alat kuat jangka pendek. Manusia. Mati saja, jurus ini menghabiskan energi planet kami. Jangan harap. Apa, kalian? Mengubah galaksi 1000 tahun, kumpulkan satu jatuh niat awal, semua yang melukai adat, semua untuk ini. Melintasi 1000 tahun, ini tidak mungkin, ini melanggar hukum alam semesta. Ini dunia raksasa, sungguh seperti alam semesta nyata, singkatnya saja. Tidak apa-apa kan, Feng Zhu? Maaf ya, kami tidak berpendidikan, membuat Anda mendengar angin dari daun maple sebagai angin yang berhembus. Jangan banyak bicara, kami menghabiskan kekuatan 2 inci melintasi waktu, waktunya terbatas. Feng Zhu, meski bintang ungu raksasa sudah hancur, tapi untuk menyelamatkan semua yang selamat di bintang biru. Perlu keturunan yang menyimpan darahku, berkorban diri, berubah menjadi hujan cahaya, menyembuhkan segalanya. Keturunan penyimpan, maksudnya Xiao Xiao, tidak heran, dikendalikan bayangan hantu, harus menemukannya dengan segala cara. Ling Feng. Xiao Xiao. Bisa melihatmu sekali lagi sebelum mati, sungguh senang. Xiao Xiao, omong apa? Aku takkan membiarkanmu mati. Cahaya tadi menyelimuti seluruh dunia. Selain kau, aku juga baik-baik saja. Ling Feng, ini takdir keturunan penyimpan, biarkan aku pergi, kau masih punya masa depan lebih baik. Tidak, pasti ada cara lain, aku tak bisa menerima dunia yang dibeli dengan pengorbananmu. Ling Feng, di kehidupan lain aku masih akan mencintaimu. Kakak, kau juga seharusnya punya masa depan lebih baik. Xiao Xiao. Jangan menyesali aku, nyawa ini, hutangku pada kakak ipar. Kakak, kakak ipar, maafkan aku. Benar-benar sudah berakhir.